akan masuk ke lokasi kegiatan. Salam Bapak. Salam Bapak. Kami ucapkan selamat datang pada Ketua DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta bersama Sekjen Kang Andi Susada dan rekan pengurus DPC LSM Kabupaten Purwakarta. Kami ucapkan Sanayasa dan Koricam Kiara Pedas. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Kompak Kabupaten Purwakarta, baik yang dari Korwil 5, Korwil 4, Korwil 2, Korwil 1. Kang Agus, selamat datang. Terima kasih pada seluruh anggota Kompak. Bila kendaraannya sudah rapi agar masuk di lokasi kegiatan. Sekali lagi pada seluruh anggota Kompak yang telah hadir di lokasi agar segera masuk di lokasi kegiatan. DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta. Salam Kompak. Salam Kompak. Salam Kompak. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, Kamis 10 November 2016, di Villa Naraloka, Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa, DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta kembali memulai kegiatan Roadshow Jilid 2 yang insya Allah akan mengungkapkan Korwil 3, Korcam Wanayasa dan Korcam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, salam hormat, salam hormat. Terima kasih. Yang terhormat Ketua DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta Kang Lupi Bamala. Yang terhormat yang sebentar lagi akan dikukuhkan, yang akan membawa perahu kompak di Korwil 3, Kang Haji Dani. Terima kasih atas kesediaan waktu, tempat, dan motivasi dalam rangka ingin berbuat lebih terhadap Purwakarta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kompak, bubar Purwakarta. Percaya, anak beranak tiap tahun lahir, sekolah aya euna, anu bisa kuliah, bisa mayar, bisa, anu teu bisa rek diakomodir usaha da sekolah mau balik deui meureun. Lamun SMA piraku geus lulus ulang di SMA teu mungkin. Untuk itulah Kompak ingin selalu bermitra dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Purwakarta. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Kompak siap memberikan sebuah wadah yang disebut dengan DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta. Punten, dan ini kayak kudu apa kudu sakediknya. DPC teh singkatan Dewan Pimpinan Cabang, ari Kompak teh singkatan ti Komando Penegak Keadilan, hari LSM Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komando Penegak Keadilan Kabupaten Purwakarta. Tadi kan disebut aneh,
membadangkan lagu Indonesia Raya di leuweung di sawah. Entong aneh nu ngaranna Pancasila dikomandangkeun. Lembaga apapun, negara apapun tanpa menghargai sebuah dasar negara yang disebut dengan Pancasila, tanpa apal terhadap lagu pemersatu bangsa yang disebut Indonesia Raya, bullshit, bohong negara. Kompak membuktikan bahwa Kompak bukan hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat, bukan sebuah LSM yang hanya menampung untuk orang-orang berlindung, menampung untuk orang-orang membuat sebuah kekuatan besar yang pada ujungnya dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha di Purwakarta. Kompak bukan itu. Kompak adalah sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang jelas. Organisasi apapun tanpa punya misi dan visi yang jelas, dia hanya akan menjadi bola liar yang akan menjadi beban pemerintah daerah yang pada ujungnya siap-siap kepolisian Purwakarta menampung dampak kriminalisasi daripada sebuah organisasi kemasyarakatan yang tidak punya visi dan misi yang jelas. Kompak jelas. Visi dan misi Kompak, visi kita adalah bahwa kita sadar sebagai human sosial, sebagai manusia yang saling bergantung satu sama lainnya. Kita sadar bahwa kita tidak hanya menampung sebuah komunitas, tapi kita menyediakan sebuah lahan dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia melalui tujuan 4 pilar yang ada di Kompak. Pilar yang pertama adalah kaderisasi di bidang ekonomi. Yang kedua adalah kaderisasi di bidang politik. Yang ketiga adalah kaderisasi di bidang sosial, dan yang keempat adalah konsep budaya. Kenapa 4 mata rantai itu selalu berkesinambungan? Kita ingin melahirkan pelaksana ekonomi ke depan yang lahir dari generasi Kompak adalah seorang pelaku ekonomi yang mempunyai jiwa sosial. Kita akan buktikan hari ini. Jangan pandang kecilnya terhadap bingkisan nanti yang diberikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di wilayah ini. Tapi kita ingin membuktikan bahwa lembaga swadaya masyarakat Kompak adalah LSM yang mandiri dan bermartabat. Misi kita jelas, mandiri dan bermartabat. Mandiri, bahwa kita harus kuat berdiri di atas kaki sendiri, no proposal. Apapun jenisnya, apapun besarnya sebuah nama LSM, kalau hanya untuk membuat sebuah acara proposal di mana-mana, itu adalah tidak punya kemandirian dan tidak punya martabat. Kompak bukan itu. Kompak adalah mandiri dan bermartabat. Mandiri, kuat berdiri di atas kaki sendiri. Para hadirin sekalian, bermartabat. Bermartabat adalah setiap ucapan, gerak langkah, perbuatan dari kita keluarga besar Kompak selalu mencitrakan aspek positif yang menjadi jati diri keluarga besar Kompak, yaitu bermartabat. Hari ini tanggal 10 November
disahkan oleh negara sebagai hari pahlawan, hari lahirnya Bung Tomo, hari lahirnya Jenderal Sudirman, hari lahirnya Presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno, dan hari-hari lain bagi para pahlawan yang lainnya. Hari ini di Korwil 3 kita ingin membuktikan 10 November 2016 ke depan akan lahir para pahlawan-pahlawan di Korwil 3 yang meliputi Tiara Pedas, Wanayasa, Pondok Salam, bahkan mungkin Pasawahan. Pahlawan di bidang apa? Bukan berperang lagi dengan babu runcing, tapi kita adalah ingin menciptakan pahlawan-pahlawan yang menjalani sebuah proses pendidikan di lembaga DPC LSM Kompak, yaitu kita ingin berbuat bagi masyarakat khususnya di Korwil 3 yang ada sekarang ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon doa restunya bahwa kami generasi muda khususnya Purwakarta, khususnya keluarga besar Kompak, ingin menjadi manusia-manusia yang mandiri, ingin menjadi manusia-manusia yang bermartabat, ingin menjadi manusia-manusia yang berguna pada akhirnya buat kebanggaan kita Kabupaten Purwakarta. Tanpa disadari, melalui Kecamatan Wanayasa, Tiara Pedas, Pondok Salam, dan terakhir Pasawahan, inilah sebagai bukti bahwa hari ini kita akan memulai sebuah pergerakan yang positif, sebuah pergerakan yang menciptakan kader-kader kita ke depan, agar ke depan Korwil 3 melalui Kecamatan Wanayasa, Tiara Pedas, dan Pondok Salam adalah kader-kader yang bisa dibanggakan oleh para orang-orang tua kita, para pejabat di pemerintah daerah. Demikian, terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kepada kita sekalian, generasi muda, keluarga besar Kompak Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Kompak, salam Kompak, salam Kompak. Dalam acara Solo Jilid 2 ini kita akan segera masuk pada acara inti, karena akan mempersiapkan para pengurus Korwil, Korcam Wanayasa maupun Korcam Tiara. Ketua DPC LSM Kompak Kang Lutfi Tamala secara simbolis akan memberikan bingkisan kepada Ibu, didampingi oleh Ketua Korwil Kang Dani. Kang Dani ini adalah Lurah Desa Sumurgu, juga didampingi oleh Korcam Wanayasa. Juga beliau adalah Kang Agus, ini adalah Lurah Desa Ciawi Bali. Kang Agus dan Kang Alan, beliau adalah tokoh masyarakat dari Kecamatan Tiara Pedas dari Desa Margalulu. Hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kompak adalah organisasi pengkaderan, organisasi yang mengedepankan dan tempat tanggung demokrat bagi para anggotanya. Kader ekonomi, kader politik, kader sosial, dan kader budaya. Salah satu inspirasi dari kegiatan Kompak adalah memberikan sumbangan atau memberikan sembako, yang mana kegiatan ini terus dilakukan oleh Kompak dalam rangka mewujudkan organisasi yang mandiri dan bermartabat. Sok aja ngapain tapi di sana di atas jajan, Pak. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji ke Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah di hari ini barusan kami Korwil 3 dikukuhkan atau dilantik, yang mana mungkin peletakan pelantikan ini sangat sakral bagi kami. Mudah-mudahan kami keluarga kompak bisa membawa amanah masyarakat. Dan tidak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan, persembahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Pertama, pengatur waktu yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yang saya hormati Ketua Kompak DPC Kang Lutfi. Yang saya hormati Bos BO, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati kru atau sekretariat DPC Purwakarta Kompak, yang mana nampak hadir dan nampak sehat. Selanjutnya kami hormat pada Ketua baru Korcam Kang Agus, Kang Lalan, yang mana barusan kita sudah lihat terlantik. Mudah-mudahan dua Korcam tersebut jadi ujung tombak Korwil 3. Salam hormat, salam hormat, salam hormat. Akang-akang sadayana ya punten singguling ya, ibu-ibu punten namanya kenal ada kalau simburugul terus bu abdi kada simburugul. Alhamdulillah singguling ngajak tempat di dia karena karolesan di dinten dia tanggal 10 tanggal bersejarah, tanggal para pahlawan, lahirnya pahlawan. Jadi negara, daerah, agama termasuk pemerintahan harus menghormati kepada para pahlawan anu teu aya. Moal maju tah negara, moal bisa tah daerah, moal aya urang di dieu lamun para pahlawan anu mana tos memperjuangkeun di bidang hukum, agama, termasuk perekonomian. Anu intina urang dengan ieu ternyata kondusif, aman. Jadi kukituna para pahlawan anu teu aya, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana patut kurang dijunjung tinggi, patut kurang dihormati. Karena eta pacuran urang hirup, karena eta tujuan atau urang nuturkeun kana perjuangan mantena. Bapak-bapak sadayana simkuring selaku Korwil 3 anu membawahi 3 kecamatan Tiara Pedes, Wanayasa, Pondok Salam, termasuk persawahan, hayu ngajak termasuk siap ngadukun. Tadi jelas Bapak Sekjen anu terus berbicara visi dan misi eta sangat luar biasa. Urang tinggal nuturkeun, tinggal ngajalankeun bahwa kompak adalah rakyat, bahwa rakyat adalah kompak. Ulah coba-coba, ulah seperti anu atos-atos, karena urang pelindung masyarakat. Cobalah sebagai masyarakat, karena urang adalah LSM, karena urang menjilati masyarakat. Simkuring asuka kompak teu aya sanes tujuan anu lain-lain, teu aya unsur politik, teu aya unsur sejak niat ibadah. Ibadah simkuring selaku Korcam termasuk pengurus sanesna mudah-mudahan bisa ngadukung, bisa mempertahankan khususnya Korwil 3 umumna Purwakarta. Jadi hayu bersatu, hayu berjuang, bahwa koordinasi yang paling utama. Bapak-bapak sadayana simkuring selaku Korwil adalah nama atau sifatnya instruktur. Tetap simkuring orang, tetap simkuring manusia, tanpa rekan-rekan, tanpa dukungan di para anggota termasuk masyarakat mual ayah tak kompak. Maka kompak untuk masyarakat, kompak demi masyarakat, punya orang ke masyarakat, intinya orang lahir di masyarakat. Kompak sekarang beda,
kompak sekarang beda, tinggal di logo-logona, tinggal di visi dan misina, ulang-ulang sebagai lapak dada, aing kompak ya, lain gitu maksudnya. Tapi kompak besar teh ku rakyat, yang ahli teh kudu ka rakyat. Hidup kompak, hidup kompak. Bapak Ketua, iya hapunten. Pengurus tadi keresahan kepala desa seserna, ayah bintek, anu mana terbiasa ditinggalkan. Upami Ketua salah kaget hapunten. Sadayana Kosrio, sadayana siap untuk membantu kompak lebih maju, kompak lebih berada. Sadayana dikorcam termasuk struktur, korwil, orang-orangnya sudah clear, orang-orang sudah ayah. Visi jadi patarosan, ia kemana ongko dilatih tapi perlu jauh mina. Karena resahan disukuling mencari orang-orang anu bukan berwibawa, tapi bisa berpengaruh, bisa menjaga stabilitas di daerah masing-masing. Gitu. Jadi upami keanehan tadi, mana korcam, mana korwil, ke ayah sadayana hapunten, sanes hadir, sanes mau hadir, tapi orang benar-benar ayah kesibukan anu luar dari acara ini. Jadi begitu nak ketua termasuk rewengan DPC yang hapunten atas nama korwil biru, umilih tadi ke ayah sadayana, kita bukan unsur kesengajaan, tapi ayah acara anu terbiasa ditinggalkan. Hapunten kasarana ieu titip singkuring secara kanca korwil korcam adalah struktur ya, kerjasama lepas sama untuk rakyat demi rakyat. Tapi gitulah karena singkuring loyalitas kepimpinan kalau lebih sebagai ketua saya mengikuti jejak katasan ayah pelindung simpuling di hak PDKI bos Miong tetap berakit-rakit ke hulu, beranak-anak ke tepian, masuk kompak ke hulu, berhar kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Nuhun simkuring dipika hormat Bapak Ketua Dewan Etik DPC LSM Kompak Kabupaten Purwakarta, Bos Mio, nuhun pisan atas menyempatkan waktu tiasa hadir dina kempelan ieu. Anu simkuring dipika cinta dibanggakeun dipika dede seluruh keluarga besar LSM Kompak Kabupaten Purwakarta, mencakup dari mulai tingkat korwil, korcam, kordes, nuhun pisan atas biasa nyempatkeun di acara ini. Besar harapan kita semua pada organisasi LSM Kompak, yang dimana LSM Kompak adalah organisasi pengkaderan. Harus diingat, kita semua bersama berjuang untuk meningkatkan optimalisasi daripada kader-kader kita. Kadernya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, kader ekonomi, kader politik, kader sosial dan budaya, dan kader agamis. Tapi tidak luput dari peran serta dan perilaku daripada rekan-rekan semua atau keluarga besar semua, dan dimana kita berjuang bersama untuk bisa membangun organisasi yang mandiri dan bermartabat. Saya bertanya kepada kalian semua, siap membangun organisasi yang mandiri? Siap membangun organisasi yang bermartabat? Salam Kompak, salam Kompak, salam Kompak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak hanya di mulut, mudah-mudahan tidak hanya di ucapan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kader Kompak yang mandiri dan bermartabat, mandiri dan bermartabat, mandiri dan bermartabat. Bagaimana kita bisa mewujudkan organisasi yang mandiri? Ya harus selalu istiqomah. Sesama anggota atau keluarga besar, kita harus selalu istiqomah. Silaturahmi harus selalu dibangun, komunikasi harus selalu terjalin,
maka di situ kita akan bisa membangun organisasi yang mandiri. Kita lahir daripada masyarakat, kita tumbuh bersama masyarakat, kita juga harus sayang terhadap masyarakat, bukan hanya terhadap golongan kita saja, tapi kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai PR, kita mempunyai dan mengemban amanah untuk selalu cinta terhadap masyarakat. Sedikit banyak insya Allah ke depan seluruh kader ekonomi kompak akan membangun sebuah konsorsium, yang dimana konsorsium tersebut dari berbagai aspek atau bidang ekonomi, yang nantinya sisa hasilnya sebagian akan didistribusikan terhadap masyarakat, dan mudah-mudahan akan membawa kesejahteraan buat seluruh anggota kompak dimanapun berada. Konsorsium yang akan kita buat konsorsium besar, bukan konsorsium kecil, konsorsium yang sayang terhadap masyarakat, konsorsium yang bisa dibanggakan terhadap masyarakat, bisa juga diandalkan terhadap semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah tahun depan kita akan wujudkan konsorsium tersebut, kita akan bangun, kita akan bina, kita akan selalu berdayakan dengan masyarakat, yang dimana kita akan mengambil monopoli pasar melalui persaingan pasar bebas yang kita semua tahu. Kasihan saudara-saudara kita di sana, kasihan saudara-saudara kita yang di pinggir warungnya mau tutup habis sama minimarket. Kita akan buat Kompak Mart di 10 kecamatan yang ada di Purwakarta. Insya Allah doakan, yang dimana nantinya akan berjualan, siapa yang mau berjualan kita tawarkan kepada semua saudara-saudara yang ada di sini. Mau ikut gabung silahkan, dan ada profitnya, dan tentunya harus ada yang disisihkan juga buat masyarakat. Dan kita akan tawarkan 5 tersebut khususnya untuk pedagang-pedagang kecil. Kamu mau berjualan, ayo jualan di sini. Yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah mewahnya, tidak kalah representatifnya dengan minimarket yang dibangun Alfamart, Indomart dan yang lain. Kita buat Kompak Mart yang representatif, cinta masyarakat, maju untuk berjuang dan untuk masyarakat. Satu tujuan kita di ke depan adalah kita akan membuat konsorsium. Yang kedua, membangun kaderisasi dalam bidang politik. Bukan berarti untuk ketamakan, suka tidak suka, sadar tidak sadar, yang kita harus bertarung di politik. Yang saya contohnya kader Kompak, kader kalian semua, kader saudara-saudara semua, harus mau tidak mau turun di politik, karena memang politik yang mengatur kekuasaan. Kalau kita tidak berkuasa, apa kita bisa buat masyarakat? Maka kita mau tidak mau kudu baik, kudu berani, kudu siap bertarung di kancah politik. Tidak mesti harus warna merah, warna kuning, warna hijau dan sebagainya, tidak mesti. Yang penting dimanapun nanti kader Kompak bertarung dalam bidang politik, kita harus membangun kesatuan, rapatkan semua barisan untuk menghantarkan saudara-saudara kita menjadi calon penerus bangsa yang berjuang dalam kader politik. Dari situ semua akan ditunjang, konsorsium kita akan semakin kuat, usaha-usaha kita akan semakin maju, dan sosial kita pun akan selalu terlaksana. Jadi dianggap penting berpolitik. Negara kita adalah memang suka tidak suka ya dikuasai oleh para partai politik, dikuasai oleh politikus. Ya, semangat harus terus dibangun agar kita duduk di sana. Mudah-mudahan di ke depan pemimpin Purwakarta ada dari Kompak. Mudah-mudahan kita semua akan merojong, atau akan kita membangun, atau kita akan mendukung satu kader ataupun yang disepakati nanti oleh kebersamaan yang dibangun oleh rapat-rapat khususnya para pimpinan,
siapa yang harus menduduki regenerasi Kang Deddy Mulyadi di ke depan, supaya kita ada di barisan terdepan agar semua program-program yang kita rencanakan bisa berhasil. Siap semuanya ya? Terima kasih. Yang ketiga, kader sosial. Kader sosial ini seharusnya di yang pertama, tapi sosial nggak akan pernah jalan, sosial nggak akan pernah tercipta, sosial pun tidak akan pernah bisa diimplementasikan atau dieksplorasi atau diaplikasikan di masyarakat ketika dua kader ini melemah. Di mana babagina, di mana orang bisa tutulungan sementara orang sorangan kudu pitulungan kene. Maka daripada itu, satu sama lain kita berkaitan, simbiosis mutualisme. Kader sosial kita itu yang akan nantinya disupport oleh kader ekonomi dan kader politik, yang harus selalu mengecek di mana masyarakat butuh bantuan kita. Di sini ada Kang Agus Supri, kebetulan insya Allah beliau akan menjadi Korwil 6, dan alhamdulillah juga kebetulan beliau seorang advokat. Dan kita juga ada ketua badan advokat kita Bapak Hudri. Ke depan kita akan bangun LBH Kompak. LBH Kompak merupakan salah satu program dari kader sosial untuk bantu masyarakat yang dikriminalisasi, yang dibodoh-bodohi, yang dipelintir, dan atau yang tidak mengerti akan supremasi hukum. Karena kita komando penegak keadilan. Jangan lupa, benang merah kita adalah komando penegak keadilan. Insya Allah ke depan juga berbarengan, nggak akan lama lagi kita akan buat, saya sudah siapkan tempatnya Kang Agus di Sinakasi, pinggir jalan, cukup representatif juga tempatnya. Kita akan segera bangun LBH Kompak yang dimana kader ekonominya melaju, kader politiknya terus meniti karir, dan kader sosialnya di bidang hukum akan segera dibuat. Tapi bukan setelah kita punya LBH lantas kalian berlaku semena-mena, tidak. Yang benar kita akan bela sampai mati, yang salah kita akan bina. Kalau nggak bisa dibina ya sorry, mohon maaf. Karena membangun organisasi yang mandiri dan bermartabat itu tidak mudah, dibutuhkan satu kesungguhan, perilaku, ucapan, tingkah pola orang di lapangan, itu dibutuhkan. Bukan berarti kita sudah siap perangkatnya semua terus kalian bisa berlaku semena-mena, tidak sama sekali. Saya sadar memang masuk LSM ini bos tidak harus butuh pendaftaran khusus, enggak. Tapi mudah-mudahan semenjak kalian bergabung di keluarga besar LSM Kompak, sedikit banyak kalian mengalami perubahan, hijrah terus menuju kebaikan-kebaikan. Karena merugilah kita manusia yang tidak hijrah selangkah demi selangkah untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama. Lanjut, yang keempat, di kader agamis. Budayanya sudah tadi, budaya ngikut. Sekarang kita bicara di agamis. Harus, kenapa sih di acara Kompak selalu diwajibkan harus ada pembacaan ayat suci Al-Quran? Ya, kita mengingatkan, karena mayoritas kita ini adalah muslim. Walaupun Kompak sebuah organisasi yang nggak membeda-bedakan dia agamanya apa, dia agama enggak, kita ini kalau cadar dibuka wadah. Tapi karena kita mayoritas muslim, ya kita selalu melantunkan ayat suci itu buat ngingetin bahwa kita hidup nggak selamanya, nggak lama lagi kok. Jadi berbuatlah sesuatu yang baik, berjalanlah di tataran agama sesuai kepercayaan kita masing-masing, supaya tetap kita bisa selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita di antara keluarga besar Kompak, khususnya umumnya di seluruh masyarakat yang ada di Purwakarta. Jadi kader agamis kita juga mungkin besok kita akan tentukan juga siapa aja, Rahmat. Tolong dicatat di turbulensia bahwa kita akan kader juga. Ada yang pintar baca Quran,
ada yang pintar tausiah, ada yang pintar dalam membangun spirit kebangsaan melalui koridor agamanya. Yaitu besok acara kita harus dilengkapi dengan ditambah lebih baik lagi. Terima kasih buat seluruh panitia penyelenggara. Acaranya cukup alhamdulillah menarik, bagus, cuacanya alhamdulillah juga bagus, dan yang paling menyentuh di hati, kita bersatu dengan alam. Karena ketika kita bersatu dengan alam sudah rasa yang main. Kenapa harus rasa yang main? Ya memang kita bergerak harus sesuai feeling, rasanya harus bagus. Rasanya ini salah nggak? Kalau salah ya jangan diterusin, kalau betul ya terusin. Maka kita bergerakkan sesuai rasa. Terima kasih sekali lagi buat Rahmat dan Ida dan yang lainnya. Terima kasih juga buat jajaran Korwil, Korcam, dan seluruh keluarga besar. Saya minta maaf kalau selama ini kepemimpinan saya pasti belum sesuai yang diharapkan, tapi insya Allah saya akan terus hijrah demi kemajuan, demi kebaikan untuk Kompak ke depan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang pas di hati, kita maaf semuanya. Kita harus selalu semangat dalam membangun Kompak. Salam Kompak. Salam Kompak. Siap besarkan Kompak. Siap membangun organisasi yang mandiri. Siap bermartabat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos Biong luka telah mudah-mudahan jadi bos besar. Amin. Kompak luka rasep wah sangsara. Wah pasti bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hatur nuhun Bapak Ketua, Bapak Sekjen, Bapak Pengurus Korwil, alhamdulillah terangkum gede kan ketua leutik. Ya, entong disebut leutik nah. Keberanianana demi kebenaran boleh dicoba. Ya. Lalu biji kedua wani nulungan rakyat, nah wani nulungan anggotana saya akan ikut kemana saja. Tapi ulah gede salahnya, ya. Ayo salah saya timang nggak selaku saya diperjuangkan, ya. Ayo salah menjadi imam, ya. Alhamdulillah. Mungkin semua ini bukan saya bukan orang mau mengarahkan karena politik, cuman kebetulan kedua orang teh hanya di Partai Golkar. Anu tadi dijelaskan di ibu-ibu bapak-bapak jelas tahun hari arek nyalon supaya jadi ayah di DPR. Lamun kedua Kompak kayak di DPR, insya Allah Purwakarta khususnya di Kompak ya umumnya di Indonesia lah gitu ya sejahtera. Doakan ke orang sadaya. Amin. Arek beureum arek hidungna arek coklat arek hijaunya colok arek emang orang lupi. Siapa? Dia mah lain politik, lain naon, lain kampanye, ngabedaan. Nah, rata-rata saya di Partai Golkar, ya kemarin mau diangkat di provinsi saya tolak, mau dijadikan saya pengurus di DPD saya tolak, mending di PK, pengurus kecamatan. Tapi saya alhamdulillah bisa membawa PK 17, semua masuk Kompak. Mungkin kalau tadi diundang, semua kemarin diundang, Korcam Partai Golkar akan hadir dan juga PD-PD-nya akan hadir. Saya tekankan harus masuk Kompak semuanya. Amin. Insya Allah, alhamdulillah ke bos meong masuk rada nurut gitu ya. Mudah-mudahan ya oke Kompak anu di mana itu yang mana? Wanayasa lah umumnya ya. Sok daftar ke Kompak. Rencana untuk hadir itu ajakan ke Kompak. Namun hayang hidup sejahtera ke depan. Insya Allah. Ya, karena orang Kompak berani demi benar. Ya, hari salam atau hari ini lah bisa diurus ya. Insya Allah. Tadi saya udah ngepel ke pahlawan dari Bogor, saya tuh bisa hadir jadi betul karena Allah mengizinkan saya. Akhirnya saya sakit sembuh hanya sekejap. Makanya syuting saya panggil terus berangkat ke desa karena di sini ada sahabat sebagai Korwil dan Korcam sahabat saya. Makanya saya mendukung juga besok tanggal 27 Kompak harus hadir. Saya rek adu domba di Wadayasa. Nah, karena apa? Karena Korwilnya itu ketua PDKI. Ya tukang adu domba, ya kemarin di Subang saya pemilu ke Subang.
alhamdulillah di mana-mana di Pleret, Korbil, Kotak teman saya, di Purwakarta semua teman saya. Jadi kompak akan besar ya, mudah-mudahan lebih besar daripada yang lain, besar perhatiannya, besar istilahnya ikhlasnya, besar membantunya terhadap masyarakat, mudah-mudahan itu yang saya harapkan ya. Bukannya saya mau panjang lebar lah, karena waktu ngerek ya Pak ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kang Ahmad ke Sibu Amprok ke sana soal rumah gitu nya, karena kerpeot bosna ini jadi jalan karena rumah gitu nya. Mudah-mudahan karirnya lebih besar lagi, karena usaha sekarang 1 tahun ini mempleh ya. Juga nanti ada juga di sini bagian hukumnya, mungkin nanti mau masuk ke Partai Golkar juga ya. Ya Pak Agus Supri dari Jatiluhur sekarang tadi mau ketua advokat pengacara anu kurang nulungan rakyat itu pengacara, lamun aya urusan tanya Kang Supri ya. Mudah-mudahan biasa dibawa patuh kumplit segala aya gitu nya. Lu bagir tapi rata-rata bagir, mudah-mudahan bagir kena salah satu mah total dengan omongan ya. Tapi alhamdulillah berkah salam saya bagir. Mudah-mudahan sekali lagi anggota kompak khususnya umumnya para ketua cincangir bagir si gede rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraka an sahadati rasulillah ajmain, amin amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhaqqiqu wa yukafi'u mazidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tablawna illa billati ya ahsan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li ahli sultani. Subhanaka yusisana alaika anta nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza rabbi walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaika ila yaumiddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastahiduka adyanana wa amlana wa ahlana wa kula syaitan a'taitana. Allahumma sana wa iyahum fika nafika wa amnanika wa zibadika min kulli syaitanin marid wa zabarin adil wa ri'ainin wa ribahin wa min kulli syaitin ta'ala kulli syaitin qadir. Allahumma hibna bitaqwa wal istiqamah wa aidna min muzibadatina da'atil hali wal mani innaka sami'ur du'a. Wa sallallahu ala abdika wa jarika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, al-Fatihah bil qabul wa tamamin kulli suri wal ma'mur wa sallallahu sisani dhahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan di kulli sari wa tadi kulli faridana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikh marufi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana matuqa wal huda wal afat wal maut ala dinil iman wal islam bilati waladi anak wa kulli niyatin salihah wa ila hadiratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah.
Tuhan ku